Halo semua, perkenalkan nama saya Raskuna Desi dengan NIM 25108171210 dari Program Studi Teknologi Informasi Universitas Lambung Mangkurat. Video ini saya buat dalam rangka perbaikan nilai akhir mata kuliah Algoritma dan Struktur Data dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Alkaf, Eskom Mkom PhD. Pada video kali ini, saya akan membahas dan menjelaskan jawaban dari 5 soal UAS mata kuliah tersebut, mulai dari Fibonacci pakai memoization, traversal, binary tree, binary search tree, sampai perhitungan shortest path di graph. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan nomor 1. Oke, soal nomor 1 ini soal ngelengkapin kode. Programnya bikin Fibonacci pakai teknik namanya memoization. Intinya memoization itu teknik nyimpen hasil perhitungan yang udah pernah dihitung biar nggak dihitung ulang-ulang, jadi lebih nyeret waktu prosesnya. Yang pertama, bagian A, ini di dalam function init memo isinya array yang namanya memo diisi looping dari awal sampai habis, terus di set jadi -1. Kenapa -1? Karena kita butuh penanda bahwa slot itu belum pernah dihitung. Kenapa nggak pakai 0 aja? Nah, ini penting karena 0 itu jawaban valid buat Fibonacci ke 0. Kalau kita pakai 0 sebagai penanda belum dihitung, nanti bakal kutukar sama hasil Fibonacci yang memang 0. Makanya dipakai -1 karena mungkin ada hasil Fibonacci yang negatif. Bagian C, ini yang bikin memoization beneran jalan. Kondisinya kalau memo n nggak sama dengan -1, artinya itu sudah pernah dihitung sebelumnya. Maka kita tinggal return memo n aja, ambil dari change, nggak perlu hitung ulang. Ini yang bikin program jadi jauh lebih cepat dari yang tadinya kompleksitasnya eksponensial O2 pangkat n jadi cuma O n doang gitu. Bagian D sama E ini rumus utamanya sesuai definisi matematis Fibonacci sama dengan Fn-1 ditambah Fn-2. Jadi di kodenya memo n ini diisi hasil rekursif pemanggilan Fib n-1 ditambah Fib n-2 gitu. Terakhir bagian F ini di dalam main sebagai sebelum manggil Fib n kita wajib manggil init memo. Kenapa wajib? Karena kalau kelewat isi array memo itu bakal jadi nilai sampah alias garbage value, bukan -1. Kalau itu kejadian, logiknya pengecekan di bagian C bisa salah total, hasil program jadinya ngaco. Jadi kalau dirangkum, jawaban A itu -1, B itu n, C memo bracket n, dan D dan E Fib n-1 plus Fib n-2, dan F itu init memo. Ke soal 2. Nah, soal nomor 2 kita punya binary tree. A di paling atas sebagai root, punya anak B di kiri dan C di kanan. B punya anak D dan E, terus C punya anak F. Nah, di sini kita diminta bikin episode code buat traversal preorder. Preorder itu urutannya root dulu, baru kiri, baru kanan. Istilahnya root left right gitu. Episode code-nya kira-kira gini. Prosedur pre-order, ambil parameter node. Kalau node-nya kosong atau 0, langsung berhenti alias return. Kalau enggak, cetak dulu nilai node itu, abis itu panggil lagi fungsinya secara rekursif ke anak kiri, terus abis itu ke anak kanan. Nah, sekarang kita telusurin manual. Mulai dari A dicetak duluan, terus turun ke kiri B dicetak, dari B turun lagi ke kiri, ke D dicetak, D nggak punya anak jadi balik dari B ke kanan, ke E dicetak, habis itu balik lagi ke A. Dari A pindah kemana? Yaitu pindah ke kanan. Ke C dicetak, dari C kiri kosong jadi langsung ke kanan, ke F dicetak. Jadi urutan preordernya A, B, D, E, C, F. Cara gampang ingatnya, preorder itu kayak lo masukin rumah dari pintu depan dulu, habis itu baru explore semua yang di sisi kiri sampai habis, baru geser ke kanan gitu.
Soal nomor 3, kita punya data 40, 20, 60, 10, 30, 50, dan 70. Data ini dimasukkan satu-satu di binary search tree atau biasa disingkat BST, atau BST itu simple kalau nilai lebih kecil dari node yang lagi dicek, taruh di kiri. Kalau lebih besar, taruh di kanan. 40 masuk ke bagian pertama, jadi dia otomatis jadi root 20 masuk, lebih kecil dari 40, jadi taruh di kiri. 40, 60 masuk, jadi taruh di kiri 40. 60 masuk, lebih besar dari 40, taruh di kanan. 10 masuk dibanding ke 40, lebih kecil ke kiri. Dibandingkan ke 20, lebih kecil lagi, jadi taruh di kiri. 20, 30 masuk, ke 40 lebih kecil jadi ke kiri, ke 20 lebih besar jadi taruh di kanan. 20, 50 masuk, ke 40 lebih besar jadi kanan, ke 60 lebih kecil jadi taruh ke kiri. 60, 70 masuk, ke 40 lebih besar jadi ke kanan, ke 60 juga lebih besar jadi taruh di kanan. 60. Jadi bentuk basic-nya kayak gini. 40 di atas, kiri kanan, 20 dan 60. Terus di bawah lagi ada 10, 30, di bawah 20 sama 50, 70 di bawah 60. Sekarang buat in order traversal, urutannya left, right. Nah, ini poin penting banget yang wajib lo ingat. In order traversal di BST itu selalu menghasilkan urutan terurut alias ascending. Ini bukan urutan kebetulan, tapi emang sifat dasarnya BST. Hasilnya tuh bakal 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Udah pernah aku urus sendiri dari kecil ke besar, gak perlu sorting atau tambahan. Oke, soal nomor 4, kita punya graph tidak berarah alias undirected graph. H atau sisi-sisinya A, B, A, C, B, D, B, E, C, E. Kita diminta bikin agency list. Isi ini basically daftar teman-teman alias tetangga dari tiap vertex atau titik. A itu tetangga sama B dan C, B itu tetangga sama A, D dan E, C itu tetangga sama A dan E, D itu cuma tetangga sama B, E itu tetangga sama B dan C. Terus soal minta degree dari vertex A, B, dan E. Degree itu artinya jumlah teman alias jumlah H yang nempel ke vertex. Cara gampangnya tinggal hitung aja panjang list di agency list tadi dengan degree A sama dengan 2 karena cuma nempel ke B dan C. Degree B sama dengan 3 karena nempel ke A, D, A, D sama E. Degree E sama dengan 2 karena nempel ke B dan C. Terakhir, soal nomor 5, kita punya weight graph alias graph yang tiap H-nya punya bobot atau weight. Bobotnya A, B 4, A, C 2, B, D 3, C, D 1. Kita diminta bandingin dua jalur dari A ke D. Yang pertama, jalur A ke B ke D, bobotnya kita jumlahin. 4 ditambah 3 hasilnya 7. Yang kedua, jalur A ke C ke D, bobotnya 2 ditambah 1 hasilnya 3. Nah, kalau kita bandingin, 3 itu lebih kecil dari 7. Jadi shortest path alias jalur terpendek dari A ke D adalah ACD dengan total bobot 3. Kalau mau connect ke materi yang lebih advance, ini sebenarnya logika dasar dari algoritma Dijkstra. Konsepnya sama persis dari beberapa kemungkinan jalur. Kita pilih yang total bobotnya paling kecil sebagai jalur pendek gitu. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan untuk kelima soal UAS mata kuliah algoritma dan struktur data. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat menunjukkan pemahaman saya terhadap materi yang diujikan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Alkaf, Skom Mkom, PhD, selaku dosen pengampu atas kesempatan perbaikan nilai yang diberikan. Sekian dari saya, terima kasih.